Hari ini ku punya cerita yang sangat menyenangkan dan tak membosankan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke ceritanya, perkenalkan, nama saya Aurin Haifa Raya Fitria. Saya berasal dari SMP Negeri 35 Bandung. Hari ini saya akan membawakan satu cerita yang berjudul Keberanian Si Gio. Cerita ini karya saya sendiri lah. Selamat menyaksikan. Matahari terbangun dari tidurnya. Seekor monyet surili yang bernama Gio pun ikut terbangun. Teman-teman, kalian tahu tidak? Monyet surili itu monyet apa sih? Monyet surili merupakan salah satu monyet khas Indonesia loh. Monyet ini terkenal dengan jambul berwarna kehitaman di kepalanya, seperti yang saya gunakan ini. Kita lanjut ceritanya yuk. Nyenyak sekali tidurku. Ambu di mana ya? Ambu, Ambu. Itu Ambu. Ambu sedang apa? Gio lapar nih. Gio cari makanan ke hutan dulu ya. Ambu sedang menenun. Silahkan saja Gio. Hati-hati ya. Gio pun pergi ke hutan untuk mencari makanan. Sedangkan Ambu melanjutkan kegiatannya membuat kain atau tekstil dengan cara menjalin dua set benang secara tegak lurus, atau yang biasa kita kenal sebagai menenun. Itu teman-teman, mengapa yang mereka berkumpul? Aku samperin Teman-teman, kalian sedang apa? Tumben sekali kalian berkumpul, masih pagi loh ini. Kita sedang berdiskusi karena makanan di hutan ini pada hilang. Kita semua sih curiga pada gua misterius yang ada di ujung sana. Guanya sangat menyeramkan karena guanya angker loh. Jadi seperti itu. Ya sudah, aku mau lanjut cari makanan dulu. Semoga saja masih ada. Terima kasih ya kambing. Gio pun melanjutkan kegiatannya mencari makanan. Ada pisang. Ambil Setengah ini untuk aku dan ini untuk kamu. Aku makan sekarang Gio pun memakan setengah pisang tersebut dan memberikan setengahnya pada Ambu. Keesokan harinya, Gio masih terpikir, apa kata kambing? Apa benar yang dikatakan kambing tentang gua itu? Aku harus mencari tahu ada apa di dalam gua itu. Dalam lamunannya, Gio terpikir untuk masuk ke dalam gua misterius itu. Sepertinya aku harus masuk ke dalam gua itu, karena bagaimanapun juga ini untuk keselamatanku dan untuk keselamatan hutan. Setelah keberanian Gio sudah cukup, Gio pun pergi ke gua misterius tersebut. Tetapi sebelum masuk ke gua itu, alangkah baiknya Gio izin terlebih dahulu pada Ambu. Ambu, Gio ingin pergi ke gua itu karena makanan di hutan ini pada hilang karena sosok di gua itu. Silahkan saja Gio, hati-hati ya, jaga dirimu baik-baik nak. Dia pun pergi ke gua misterius itu. Setelah sampai di gua misterius itu, Gio sedikit ketakutan karena guanya sangat gelap dan besar. Tetapi karena keinginannya untuk membantu hutan, Gio tetap masuk ke dalam gua misterius tersebut. Saat setengah jalan, Gio melihat banyak makanan yang berserakan. Suara sindenan terdengar dari depan Gio. Setelah itu, Gio mendongakkan kepalanya.
Alangkah terkejutnya Gio melihat sosok di depannya yang sedang menari menggunakan selendang dan sedikit menyinden. Hei, siapa kamu? Pasti kamu kan yang telah mengambil makanan di hutan. Maafkan aku tidak berniat mengambil makanan di hutan, Gio. Saya, ini kamu kan saya? Mengapa kamu melakukan semua ini, saya? Selama ini aku tidak hilang, Gio, tetapi Allah menyuruhku untuk masuk ke dalam gua ini karena para warga selalu menggosipiku, Gio. Alangkah terkejutnya Gio saat melihat sosok di depannya adalah saya. Saya adalah teman masa kecil Gio yang belum lama ini hilang tanpa jejak. Saya, maafkan tadi aku telah berteriak padamu. Marilah kita pergi ke hutan lagi, saya. Karena bagaimanapun juga hutan adalah tempat tinggalmu, saya. Dan kita harus menjadi sahabat baik lagi, saya. Aku telah memaafkanmu. Tetapi apakah warga akan memaafkanku karena semua yang telah aku lakukan? Mereka pasti akan memaafkanmu, saya. Asalkan kamu mau jujur pada mereka. Setelah Gio dan saya berbincang cukup lama, akhirnya saya pun ingin diajak pulang ke hutan. Saat di hutan, warga pada bersorak karena mereka melihat Gio yang sudah pergi dari gua itu dan melihat sosok saya yang belum lama ini hilang. Teman-teman, lihatlah, di gua tersebut tidak ada setannya. Yang ada adalah saya teman sahabat kecilku. Saya pun menceritakan semua yang terjadi di gua. Warga pun memaafkan saya karena kejujuran dan keikhlasan hati saya. Karena keberanian dan kebijaksanaan Gio pun diangkat menjadi ketua hutan. Sedangkan saya, karena kemampuannya untuk menyinden dan menari, ia pun menjadi guru sinden dan menari. Sekian dongeng dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.